وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi untuk lanjut ya pelajaran-pelajaran kita, untuk melanjut pembahasan kita yang mudah-mudahan apa-apa yang telah sama-sama kita pelajari dapat memberikan faedah kepada kita, khususnya hal yang berkaitan dengan agama kita, dan terlebih lagi tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid. Begitupun nanti yang sama-sama akan kita pelajari, mudah-mudahan juga dapat kita pahami, dapat kita mengerti, dan juga dapat berfaedah ya untuk kita. Ya karena kita tidak tahu, ya kita tidak mengerti, ya kapan ya kesudahan daripada kehidupan kita. Tetapi kita pasti tahu, kita pasti yakin bahwa nanti di yaumil qiyamah ya akan diminta tanggung jawab kita, dan juga sudah dikabarkan kepada kita, sudah sama-sama kita pelajari bahwa hal yang sangat berfaedah, hal yang sangat bermanfaat buat kita adalah agama kita, bukan harta benda kita, bukan jabatan ya kita, bukan status pendidikan kita, bukan kecantikan atau ketampanan yang nanti berfaedah di hari kiamat, tidak, tetapi adalah agama kita. Ya, sebagaimana sudah banyak dijelaskan, ya hal yang berkaitan dengan masalah ini. Makanya perbaiki agama kita. Ya, jadi kalau seandainya agama kita dari sekarang sudah rusak, ya sudah banyak ya katakanlah penyakit-penyakit dalam agama kita, sudah banyak kerusakan-kerusakan dalam agama kita, maka bagaimana nanti agama kita dapat memberikan faidah kepada kita? Karena agamalah yang jelas yang nanti dapat memberikan faidah kepada kita, bukan yang lainnya. Tetapi kita harus paham bahwa agama ya dapat ya kita rawat, dapat kita jaga sehingga nanti memberikan faidah kepada kita kalau kita memiliki dasar, kalau kita memiliki pondasi yang baik. Sebagaimana rumah juga akan lebih kuat, akan lebih kokoh kalau jika memiliki pondasi juga yang kuat. Ya, sehebat-hebatnya rumah, semegah-megahnya rumah, kalau pondasinya lemah, kalau pondasinya itu tidak kuat, maka akan mudah roboh. Begitu juga agama kita. Ya, maka hendaklah kita memperbaiki pondasi agama kita terlebih dahulu, dan pondasi agama kita itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, dan kepada ya kewajiban-kewajiban kita yang lain, ya kewajiban-kewajiban iman kita yang lain. Nah, itu ya. Maka miliki agama, jaga rawat agama dengan cara kita memperbaiki akidah kita, dengan cara kita merawat tauhid kita. Makanya di dalam beberapa pembahasan ya terakhir akhir-akhir ini ya kita sama-sama belajar tentang ya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Apakah kita sudah belajar tentang pentingnya tauhid? Kita sudah belajar tentang keutamaan tauhid. Kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis tauhid. Ya, kita juga tahu bahwa dalam bertauhid itu tidak akan mungkin kita bisa lurus selamanya, karena tauhid itu juga memiliki musuh, memiliki orang-orang yang selalu menghalang-halangi ajaran tauhid, dan kita harus paham.
sebagaimana dahulu para nabi, sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mendakwahkan tauhid. Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca sirah nabawiyah, kita akan jumpai bahwa Nabi kita juga mendapatkan halangan, mendapatkan penentangan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahkan juga dari orang-orang munafik. Sebagaimana kalau kita baca sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ya para ulama makanya sudah banyak menerangkan kepada kita tentang pentingnya tauhid. Ya, bahkan segala sesuatu kalau tanpa dasar tauhid, ibadah-ibadah, amal-amal soleh, ya kebaikan orang sehebat apapun, kalau tidak didasarkan tauhid, maka tidak ada gunanya. Seorang yang dia menjadi seorang guru agama, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang syekh, apakah dia itu seorang tokoh-tokoh agama, jikalau dia tidak bertauhid, jikalau dia tidak mengajak umat manusia kepada tauhid, maka tidak ada gunanya, yaitu kealiman dia, kepandaian dia dalam masalah agama. Karena itu adalah perkara yang sangat pokok. Makanya wajar para nabi seluruhnya, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, bahkan juga Rasulullah SAW selama 13 tahun plus 10, begitu juga para sahabat Nabi SAW, begitu juga para tabiin, atba tabiin, dan imam-imam, semua mereka itu mengawali dakwah mereka itu dengan tauhid. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh tentang masalah tauhid. Ya, tetapi sayang, sekali ulang, banyak guru-guru kita, banyak dai-dai kita, banyak penceramah kita, ya yang mereka aktif berceramah di masjid, di TV atau dimanapun, mereka itu abai terhadap dakwah tauhid ini. Nah, untuk sekarang, ya karena itulah sekarang kita akan pelajari sedikit tentang mauqiful ulama minat tauhid, yaitu sikap atau beberapa sikap para ulama dari tauhid. Jadi para ulama saja memang, ya sebagaimana kenyataan sekarang, sebagaimana fakta sekarang, ya dan memang juga sudah ada datanya dari Al-Quran, sudah ada juga datanya dari hadis-hadis Nabi SAW, yaitu para ulama pun, para juru dakwah pun, para dai pun, mereka berbeda-beda sikap ya di dalam menghadapi tauhid. Ya, tidak semua dai-dai, tidak semua juru dakwah, tidak semua ulama, tidak semua ustadz mereka mengutamakan dan memprioritaskan tauhid, tidak. Bahkan banyak mereka yang bersikap masa bodoh dengan dakwah tauhid. Bahkan lebih bahaya lagi nanti, mereka malah memusuhi dakwah tauhid ini. Sebagaimana nanti kita akan lihat di dalam pembahasan berikut ini insya Allah. Nah sekarang penjelasannya adalah ya tentang mauqiful ulama minat tauhid, beberapa sikap dari para ulama terhadap tauhid. Innal ulama warasatul anbiya. Harus ingat ya, dan ini adalah merupakan sabda Nabi, ini adalah merupakan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu, sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu, sesungguhnya dai-dai itu, ya mereka adalah warasatul anbiya. Mereka sebenarnya adalah pewaris para nabi. Ya, sebagaimana nanti dibacakan hadisnya. Wa awwalu ma da'a ilaihil anbiya, dan ya yang pertama-tama, yang mula-mula didakwahi oleh para nabi itu adalah huwa tauhid, dia adalah tauhid. Ingat ya, jadi semua nabi sudah sebagaimana sudah kita bahas dulu, ya. Jadi yang pertama-tama yang didakwahi oleh para nabi, ya alaihi wassalatu wassalam, ya begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dakwah yang pertama-tama mereka lakukan adalah tauhid. Alladzi dzakarahullah, di mana Allah pernah bersabda, di mana Allah pernah mengatakan tentang hal ini, bi qaulihi, dengan firman-Nya. Ini juga sudah kita bahas dulu. Nah, tapi untuk mengingatkan, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Jadi Allah mengatakan, Allah berfirman, sungguh-sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat.
walaqad dan sungguh-sungguh ba'asna, kami telah utus, kami telah kirim fikuli pada tiap-tiap umat, yaitu rasulan, seorang rasul. Untuk apa Allah mengutus? Allah mengirim seorang utusan kepada tiap-tiap umat, yaitu agar mereka menyerukan, agar mereka mendakwahi, agar mereka menyampaikan keinginan Allah. Apa itu? Ani'budullah. Hendaklah kalian menyembah Allah. Jadi para nabi itu, para rasul itu diperintahkan Allah untuk dakwah kepada umatnya masing-masing, agar mereka, yaitu umat itu, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibu tagut, dan hendaklah kalian menjauhi tagut, menjauhi peribadatan kepada tagut. Apa tagut? Tagut adalah huwa kullu ma'ubida min dunillah biridahu, yaitu tagut adalah segala apa yang diibadahi, selain daripada Allah dengan penuh kerelaan. Jadi kalau andai kata kita menyembah seseorang, seandainya kita beribadah kepada sesuatu selain daripada Allah, dan kita melakukan itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh rasa senang, berarti kita telah menjadikan sesuatu atau seseorang itu menjadi tagut. Misalnya orang menyembah patung atau berhala misalnya. Ya, atau orang menyembah penghuni kubur misalnya. Ya, atau orang menyembah sebuah pohon yang di dalamnya ada penghuninya, itu jin-jin misalnya. Nah, ketika ada seseorang menyembah sesuatu atau seseorang, maka sesuatu atau seseorang itu dikatakan sebagai tagut. Karena tagut ini adalah segala sesuatu yang diibadahi, segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah, dan penyembahan ini sifatnya adalah ridho, dengan penuh kerelaan, dengan penuh keriduan. Nah, ingat, para nabi, para rasul, ketika Allah utus mereka kepada umatnya masing-masing adalah untuk pertama mengajak beribadah kepada Allah, dan yang kedua adalah untuk mengajak mereka untuk menjauhi, untuk menghindarkan diri dari peribadatan kepada selain Allah, yaitu kepada tagut. Nah, itu tugas para nabi. Dan ini juga tugas Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengaku, atau para ulama itu, para ustadz, para kiai ini mengakui bahwa mereka itu adalah pewaris para nabi, dan hadis ini sering diulang-ulang, ya, sering dibacakan ulang oleh para ustadz ini. Selalu mereka dalam menyampaikan dakwah mereka, selalu karena mereka adalah merasa dirinya sudah berilmu, lalu mereka sering mengungkapkan kata-kata innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, tapi mereka mengucapkan itu hanya sekedar untuk kebanggaan saja, supaya umat Islam itu tidak melecehkan, tidak meremehkan mereka. Ya, kenapa? Karena yang seperti ini mereka sampaikan, tetapi yaitu dakwahnya para nabi atau dakwahnya Rasulullah SAW yang mengajak umat Islam ini untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka tidak pernah singgung. Ya, mereka hanya disibukkan untuk menyampaikan materi-materi yang penuh dengan kelucuan-kelucuan, membuat orang tertawa-tertawa, mengajak orang beribadah kepada ini, beribadah kepada itu, atau mengajak beribadah kepada Allah. Ya, tapi tidak pernah menyampaikan dalil-dalil. Mereka tidak pernah menyampaikan ayat-ayat Allah. Mereka tidak pernah menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bahkan pandangan para ulama salaf atau para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, mereka juga tidak pernah menyampaikan kepada kaum muslimin. Inilah banyak kita jumpai sekarang. Mereka ngaku sebagai pewaris para nabi, tetapi dalam hal yaitu dakwah, dalam hal fikih dakwah, dalam hal manhajnya, metode nabi, mereka tidak lakoni, mereka tidak lakukan. Ya, mereka ngaku sebagai pewaris para nabi, tetapi mereka tidak menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka jarang sekali mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah saja, dan mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Atau bahasa yang lain, bahwa mereka di dalam dakwah tidak pernah menyinggung masalah-masalah tauhid. Nah, itu ngakunya sebagai pewaris para nabi, tapi tidak pernah berdakwah sebagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang ulama itu adalah pewaris para nabi, sebagaimana yang telah diriwayatkan, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya, yang diriwayatkan dari Abu Darda, bahwa Rasulullah pernah bersabda,
pernah mengatakan kepada kita, pernah menginformasikan kepada kita, supaya kita paham. Apa kata beliau? Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasul ilma faman akhadahu bihazin wafirin. Ya, jadi kata Rasulullah, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu adalah adalah merupakan pewaris. Ya, adalah yang mewarisi peninggalan-peninggalan ya dari Nabi SAW. Ya, jadi sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris, yaitu Nabi. Mereka mewarisi apa-apa yang diberikan, apa-apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi diingat bahwasanya para Nabi itu tidaklah mewariskan kepada umat ini, yaitu uang dinar, uang emas, wala dirhaman, dan juga tidak mewariskan uang dirham, uang perak. Jadi yang diwariskan oleh para nabi, termasuk nabi kita Muhammad SAW, bukan harta benda, ya, bukannya gelar jabatan, bukan, ya. Tetapi Nabi katakan innama warrasul ilma. Para nabi itu atau nabi kita Muhammad SAW hanyalah mewariskan ilmu. Ya, ilmu bagaimana kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita bisa mencapai ridho Allah. Bagaimana supaya amal-amal kita diterima. Ya, bagaimana cara kita masuk ke dalam surga. Bagaimana kita dapat dijauhkan dari azab kubur dan azab neraka. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita ingin mewarisi ilmunya Rasulullah, ya, kalau kita ingin memiliki apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu agama. Dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, dengan kita belajar yaitu pandangan para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in atau ulama salaf, berarti kita sudah mendapatkan sebahagian daripada warisan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan selanjutnya, faman akhadahu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, barang siapa yang dia berusaha memiliki ilmu tersebut dengan cara belajar, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain, ya, Rasul pernah mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalahullahu tariqan ila jannah. Ya, jadi barang siapa berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke surga. Nah, jadi kalau kita ini pengen masuk surga, sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita cita-citakan, makanya kita lakukan dengan kita rajin mengerjakan sholat, kita berpuasa Ramadan insya Allah sebentar lagi, ya kita juga menunaikan ibadah haji atau umrah karena kita ada rezeki misalnya, kita juga berusaha berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi perintah-perintah yang lain. Begitu juga kita menghindarkan kemaksiatan-kemaksiatan atau dosa-dosa. Apa tujuan kita? Tujuan kita diantaranya adalah agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, tetapi ya kita bisa mendapatkan surga itu, bisa dimudahkan untuk dimasukkan ke dalam surga itu, sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan itu. Ingat ya, jadi kita menghadiri kajian-kajian, apakah secara offline, langsung tatap muka dengan guru misalnya, atau lewat online, ya, atau cara-cara yang lain. Ya, jadi barang siapa yang mencari ilmu pada jalan tersebut, maka sahalahullah, Allah akan mudahkan bagi dia, yaitu thariqan ila jannah, jalan menuju surga. Jadi kalau kita ingin dimudahkan masuk ke dalam surga, tuntutlah ilmu. Bukan hanya sekedar mengamalkan ini dan mengamalkan itu. Bukan sekedar mengerjakan, ya, atau melakukan perintah ini, perintah itu. Tetapi yang paling pokok adalah kita diawali dengan menuntut ilmu, supaya kita tahu mana jalan-jalan yang bisa membawa kita ke surga, dan mana jalan-jalan yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Nah, makanya kita pelajari warisan Nabi kita Muhammad SAW. Apa warisan Nabi? Yaitu ilmu. Dan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan cara belajar. Sebagaimana dikatakan lagi dalam hadis yang lain,
Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu, innamal ilmu itu hanyalah bita'allum, dapat dimiliki, dapat dikuasai, bita'allum dengan cara ta'allum, dengan cara belajar. Ya, jadi orang kalau kerjaannya tidur, orang kerjaannya bermain game, orang sibuk dengan dunianya, kerja pagi berangkat, pulang malam, besok begitu lagi, pulang malam, begitu ada hari libur Sabtu Minggu, jalan-jalan, pergi ke puncak, touring ke sana, touring ke sini, ya tidak menyempatkan diri untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan memiliki ilmu. Dan kalau dia tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin bisa mencapai surga? Bagaimana mungkin dia bisa terhindar dari azab kubur dan azab neraka kalau tidak punya ilmu? Dan kita pengen punya ilmu, tapi tidak pernah meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Bayangkan kita pengen menuntut ilmu, tapi kerjaannya tidur saja. Pengen punya ilmu agama, paham, tetapi sibuk bermain game setiap hari. Setiap hari keluar rumah, kau sana, kau sini. Semua komunitas dia didatangi, semua komunitas dia menjadi anggotanya. Ya, komunitas A pergi, komunitas B pergi, dia ikut terus. Nah, kalau begitu caranya, bagaimana mungkin dia bisa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, coba? Ya, makanya Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, may yuridilai khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, ya, maka kata Nabi selanjutnya, ya, maka Allah berikan pemahaman kepadanya, yaitu dalam masalah agama. May yuridu khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia, maka Allah akan dalamkan kepada dia, maka Allah akan berikan pemahaman kepada dia dalam masalah din, dalam masalah agama. Jadi ciri-ciri orang-orang itu mendapatkan kebaikan, ya, bukan dia itu lancar rezekinya, bukan gampang nyari kerja, bukan dia bisa gaul kemana-mana, bukan. Ya, dia belajar komputer sebentar aja paham, orang belajar bahasa Inggris sebentar aja ngerti. Ya, tapi dia belajar agama sampai sekarang nggak ngerti-ngerti. Ya, padahal bisa jadi orang tuanya adalah orang yang paham agama. Tapi kenapa dia dipersulit? Karena Allah tidak menghendaki kebaikan kepada dia. Karena banyak juga orang-orang tuanya itu ustadz, orang tuanya itu guru-guru ngaji, orang-orang tuanya adalah pemilik yayasan-yayasan, orang tuanya itu adalah takmir masjid, bahkan yang membuat masjid, bahkan tak tanggung-tanggung yang membuat pesantren juga pesantren salaf misalnya. Ya, tapi kenapa anaknya tidak memahami agama? Liar pergaulannya. Bahkan dulu misalnya pernah tinggal di pesantren, bahkan di lingkungan yang katanya ngerti agama, tapi sampai sekarang kenapa belum juga memahami agama, masih merokok misalnya, masih lalai dalam sholat misalnya. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Hati-hati. Ya, kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada orang, maka kebalikannya Allah akan persulit dia untuk memahami agama. Ngaji berkali-kali, berada di dalam lingkungan ia beragama, tetap menjadikan dia tidak memahami agama. Bandel dia. Nah, itu. Jadi hati-hati. Ya, karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka akan Allah mudahkan kita datang ke kajian-kajian. Akan mudahkan bagi kita ya untuk bermulazamah dengan ustadz-ustadz. Akan dimudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Akan dimudahkan bagi kita untuk membaca buku-buku. Ya, Allah akan mudahkan kita dalam memahami materi-materi agama. Dan kita akan memaksakan diri untuk hadir ke kajian-kajian yang dapat membentuk diri kita sebagai seorang mukmin. Nah, itu. Jadi Allah kalau menghendaki kebaikan kita, begitu makanya kita bisa berintrospeksi diri. Sekarang Allah ini sedang menghendaki kebaikan atau keburukan kepada kita. Kalau kita ini sampai sekarang nggak ngerti juga agama misalnya, belum tahu tentang kewajiban sholat berjamaah misalnya, belum paham juga bagaimana berbakti kepada orang tua, belum paham juga bagaimana meninggalkan perbuatan syirik, karena dia masih pakai jampe-jampe, dia masih pakai jimat-jimat. Nah, sampai sekarang kenapa belum paham juga? Bahkan dipahamkan oleh orang juga, dia tidak mau mengerti, dia bahkan ngeyel dia. Nah, memang Allah belum menghendaki kebaikan kepada kita. Hati-hati.
Apalagi kalau selama ini kita berada di dalam pergaulan yang tidak baik. Komunitas yang kita miliki, komunitas yang kita sering datangi adalah komunitas-komunitas yang membawa keburukan agama ke dalam diri kita. Hati-hati. Atau bahkan kita belajar dengan ustadz-ustadz nanti di sini, ya, yang buruk ya akidahnya, yang buruk tauhidnya, yang buruk akhlaknya, dan kita belajar kepada mereka, maka kalau begitu bagaimana mungkin Allah menghendaki kebaikan kepada kita? Ya berharap terus ya agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya, tapi tidak hanya sebatas keinginan, jangan hanya sebatas harapan, tetapi juga hendaklah kita harus meraihnya. Kita berusaha untuk mendapatkannya. Maka ketika kita dengar di masjid ini ada kajian ustadz, ini misalnya yang kita tahu ustadznya lurus, ustadznya adalah ustadz salaf, maka luangkan waktu untuk datang. Ya, sempatkan untuk datang. Dan niatkan sebetulnya tekadkan dalam hati untuk senantiasa mendatangi tempat tersebut untuk ikut kajian-kajian. Nah itu orang kalau sudah dimudahkan oleh Allah masuk surga, orang kalau memang diberikan kebaikan oleh Allah seperti itu, dia akan ringan untuk mendapatkan kebaikan, dia akan ringan langkahnya, hatinya, semuanya itu ya untuk meraih ilmu. Dan kalau untuk keburukan-keburukan, maka dia akan memberatkan langkahnya, dia akan memberatkan hatinya. Walaupun dipaksa dia oleh temannya, maka dengan berat hati dia melakukannya, atau dia mampu untuk mengatakan tidak kepada teman-temannya. Nah itu, ya. Jadi ingat, jadi bahwa ya di sini maka faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil warisan Nabi tersebut, yaitu ilmu, berarti akhada bihazin wafir, berarti dia telah mengambil hazin, yaitu mengambil peruntungan. Dia telah mengambil kebaikan wafirin yang melimpah. Jadi kalau kita ini mengambil ilmu dari Nabi, kita belajar Quran, kita belajar Al-Quran dari orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ya, lalu kita belajar juga hadis-hadis Nabi, ya, kita belajar tentang akidah. Nah, kalau kita mengambil ilmu-ilmu tersebut, berarti kita sudah mengambil peruntungan. Kita sudah mengambil kebaikan-kebaikan yang melimpah. Ya, nah itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabdanya. Falidalikan, oleh sebab itu, yajibu alal ulama, wajiblah bagi para ulama. Jadi kalau mereka menganggap diri mereka ulama, atau kalau mereka sudah menganggap diri mereka sebagai ahli ilmu, wajib bagi mereka berdasarkan kepada hadis Nabi, ulama itu pewaris para nabi, wajib bagi mereka bedau untuk memulai, untuk mengawali bima bada'at bihi rusul, sebagaimana yang telah dimulai, sebagaimana yang telah diawali dengannya oleh para rasul. Nah itu. Jadi ketika mereka mengakui bahwa mereka adalah pewaris para nabi, dan ingat yang diwariskan oleh nabi-nabi itu adalah ilmu, maka wajib bagi mereka untuk mengawali dakwah ini, untuk mengawali menuntut ilmu, untuk mengawali amal mereka, yaitu sebagaimana yang diawali oleh para nabi, sebagaimana yang telah diawali oleh para rasul. Maka fayadun nas, maka mereka hendaklah mendakwahi manusia, maka hendaklah mereka menyeru manusia ila tauhidillah, kepada mengesahkan Allah. Nah itu. Jadi ketika mereka mengakui mereka sebagai pewaris para nabi, maka hendaklah mereka memulai dalam dakwah ini sebagaimana para rasul mulai dakwahnya. Apa itu? Yaitu mendakwahi umat manusia, menyeru, mengajak umat manusia kepada mentauhidkan, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala fi jami'i anwa'il ibadah, di seluruh jenis-jenis ibadah. Itu. Jadi kita bisa ngukur seseorang itu sekarang ini dikatakan dia ulama, dikatakan dia ustadz yang sebenarnya atau tidak. Perhatikan dakwahnya. Ya, mana yang dia prioritaskan dalam dakwah? Mana yang diutamakan dia dalam dakwah? Ya, kalau dia prioritasnya tidak kepada tauhid, tidak kepada mengesahkan Allah, nah, berarti dia bukan ulama yang sebenarnya, atau dia bukan ulama yang sempurna.
Ya, perhatikan juga nanti dalam dakwanya. Kalau dia malah menyepelekan, bahkan dia menentang tauhid, dia bukan ulama nanti. Karena yang namanya ulama tauhid, pasti dia akan mendukung tauhid. Sebagaimana dahulu nabi-nabi, sebagaimana dahulu nabi kita, sebagaimana dulu para sahabat, sebagaimana dulu para tabi'in dan atba' tabi'in, mereka itu mengutamakan, memprioritaskan, mementingkan, yaitu tauhid. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Makanya aneh kalau dia kata ada orang ngakunya ulama yang dia ingin dimuliakan karena sebagai pewaris para nabi, tapi nggak pernah nyenggol dakwah tauhid. Yang disenggol-senggol itu masalah-masalah misalnya sedekah aja. Makanya kan ada ustadz sedekah yang disampaikan sedekah mulu. Ya, atau kalau lagi pas musim haji, akhirnya ngajak supaya ikut haji bersama travelnya. Ya. Karena kalau lagi musim apa, itu lagi dakwahnya. Jadi tergantung musim. Jadi tidak mementingkan, tidak memprioritaskan, ya tidak mengutamakan tauhid. Ya, pada tauhid ini penting sekali. Ya, dan kita tidak mungkin ketika membuat rumah kita lanjut ya membuat dinding atau tembok sebelum pondasinya sempurna. Ya, jadi orang tuh bikin pondasi dulu. Pondasinya pun ditunggu dulu kering. Ya, batu-batu yang menjadi pondasinya itu udah kering belum? Ya, dan juga udah dipasang belum dia besi ininya, buat corannya misalnya. Nah, itu. Jadi orang tuh harus sabar pondasi dulu. Nah, begitupun kita jangan kita ajarkan orang ini itu dulu. Tapi ada orang pondasi belum sudah yang lain-lain dulu, mengajak orang kepada ibadah dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, itu. Sekali lagi, jadi oleh sebab itulah makanya wajib bagi para ulama untuk memulai dakwah ini sebagaimana yang telah dimulai oleh para rasul, di mana mereka mendakwahi manusia kepada mentauhidkan Allah di seluruh jenis-jenis ibadah. Wala siyama, terlebih-lebih doa di dalam masalah berdoa. Ya, apalagi kalau dalam dakwahnya itu, dalam seruan itu menjelaskan masalah berdoa. Ya, jadi harus tegas mengatakan berdoa dilarang kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta, tidak boleh kita memohon, tidak boleh kita meminta pertolongan, tidak boleh kita meminta bantuan kepada selain Allah. Kalau andai kata kita memohon pertolongan, berdoa kepada selain Allah, maka kita jatuh kepada perbuatan syirik. Harus begitu tegas. Dan para ulama mengatakan tidak ada kompromi dalam masalah perbuatan syirik. Tidak ada toleransi, haram sudah jelas. Tapi sekarang malah kita bisa perhatikan kuburan-kuburan para wali, kuburan-kuburan orang soleh malah dibangun supaya jadi tempat peribadatan, supaya menjadi tempat-tempat berdoa. Bayangkan itu. Bukannya mereka melarang, bukannya mereka menyeru supaya tidak begitu, malah mereka yang mensponsorinya. Bahkan mereka yang mengajak jamaahnya untuk menziarahi kubur-kubur para wali itu. Pada ini jelas dilarang, haram hukumnya. Ya, nanti akan jelaskan dalam bab yang lain. Ya. Nah, ini terlebih-lebih adalah dalam masalah berdoa. Qala telah bersabda Rasulullah fihi tentang doa. Ya, khusus dalam masalah doa, Rasul pernah mengatakan ad-du'ahu wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ingat ya, doa adalah ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan yang lain-lainnya dari An-Nu'man bin Bashir. Ya, jadi Rasul pernah mengatakan itu, doa itu ibadah. Dan kita tahu bahwa ibadah tidak boleh ya ditujukan kepada selain Allah. Dalam berdoa kita tidak boleh menyertakan selain Allah dalam berdoa. Nah, kalau andai kata kita berdoa kepada selain Allah atau kita menyertakan doa di samping kepada Allah, kita juga berdoa kepada selain Allah, berarti kita liyadzubillah sudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Ya, karena banyak sekali dari larangan kita, ya, larangan kita ini berdoa kepada selain Allah banyak sekali. Ya, sebagian nanti juga akan dijelaskan tentang jenis-jenis kemusyrikan, nanti akan dijelaskan itu. Ya, tentang syirku doa, syirik dalam masalah berdoa. Ya, jadi kita fokus dalam berdoa itu hanya kepada Allah,
Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ini memohon, meminta kepada Allah. Dan situ sudah banyak penjelasan-penjelasan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Wa aksarul muslimin al-yawma, dan kebanyakan atau mayoritas kaum muslimin al-yawma pada hari ini, ya sekarang ini, waqa'u fi syirki, mereka telah terjatuh, mereka telah terjerumus, ya mereka telah melakukan fi syirki, perbuatan syirik. Ingat ya, jadi kebanyakan kaum muslimin sekarang ini termasuk di negeri kita nih, kan kita nih mayoritas muslim katanya, mereka sudah terjatuh ya ke dalam perbuatan syirik. Wa du'ai, dan juga telah terjatuh ke dalam perbuatan berdoa ghairillah, kepada selain Allah. Ya, coba terutama nih kalau udah mendekati waktu-waktu tertentu, banyak orang pergi ke kuburan para wali, minta dilapangkan rezeki, minta dimudahkan jodoh, minta diberikan keturunan, minta disembuhkan penyakit, dan banyak lagi. Minta supaya nanti kalau di hari kiamat minta didekatkan kepada Allah, mereka minta syafaat kepada penghuni kubur, dan banyak lagi tujuan-tujuan mereka ya datang ke kuburan para wali itu, minta-minta kepada penghuni-penghuni kubur. Bahkan mereka melakukan ritual-ritual yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, itulah ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wahwa, dan dia syirik ini, perbuatan syirik ini, perbuatan menduakan Allah, ya dalam apakah dalam berdoa atau yang lain-lain ini, merupakan sababu, merupakan penyebab saqaihim, celakanya mereka. Ya, jadi mereka kebanyakan celaka sekarang, ya, yaitu mereka ditimpa bencana, mereka ditimpa oleh musibah-musibah, terjadinya perpecahan di antara umat ini, bahkan permusuhan, atau keburukan-keburukan, atau kebinasaan-kebinasaan lain, dan juga wasyaqa al-umam as-sabiqah, dan juga celakanya yaitu umat-umat terdahulu, alladzina ahlakahumullah, yang Allah telah menghancurkan orang-orang terdahulu, yang Allah telah membinasakan orang-orang terdahulu, yaitu bisa babi du'aihim, lantaran sebab atau karena sebab doanya mereka li auliyaihim, kepada wali-wali mereka, min dunillah, selain daripada Allah. Jadi hancurnya ya umat-umat terdahulu, ya Allah timpakan dengan berbagai macam jenis bencana, ya karena perbuatan dosa mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran banyak sekali. Jadi Allah hancurkan orang-orang terdahulu dengan aneka ragam bencana, musibah, karena sebab perbuatan dosa mereka. Dan dosa yang paling berat, dosa yang paling berpengaruh bagi mereka, itu adalah perbuatan syirik. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakullan akhadnahu bidzambihi, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayhah, wa minhum man khasabna bihil arda, wa minhum man agraqna, wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Fakulan, maka masing-masing mereka, akhadna, kami siksa mereka, kami timpakan bencana kepada mereka, kami timpakan musibah-musibah kepada mereka, bizambihi, dengan sebab dosa-dosa mereka. Apakah perbuatan syirik, atau karena mereka banyak melakukan kemaksiatan seperti LGBT misalnya, atau maraknya riba misalnya, ya, atau banyak melakukan perbuatan minum-minum khamar misalnya, atau sekarang orang banyak yang nyandu narkoba misalnya. Nah, karena kemaksiatan sudah merata, ya kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sudah banyak dilakukan orang, maka kami siksa mereka, kami berikan bencana kepada mereka. Faminhum, maka di antara mereka, man arsalna alaihi hasiban, ada yang kami kirim kepada mereka, yang kami timpakan kepada mereka, yaitu hasiban, hujan batu kerikil, yaitu gunung meletus. Ya, ada yang timpa mereka dengan timpaan batu-batu yang muncul dari langit karena gunung meletus. Wa minhum man akhadat husaiha,
Di antara mereka lagi ada yang ditimpa oleh suara yang memekakkan, disambar petir. Ada orang yang disiksa Allah, diazab Allah, ditimpa azab oleh Allah karena disambar petir. Wa minhum man khasabna bihil ardo. Ada juga di antara mereka yang kami benamkan ke dalam tanah dengan jadi tanah longsor. Atau buminya terbelah, kemudian mereka masuk ke dalam tanah, kemudian tanah menguruk mereka. Sebagaimana juga banyak kita jumpai tanah-tanah longsor atau bumi terbelah. Wa minhum man agrokna, dan juga di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Ya, apakah dengan tsunami, ya apakah dengan air bah, atau dengan banjir, atau mereka itu tenggelam di sungai atau di laut misalnya. Macam-macam cara Allah itu, ya itu menimpakan kepada mereka bencana. Allah sekali-kali tidak bermaksud untuk menzolimi mereka, tetapi merekalah yang telah berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Aliyadzubillah. Itulah. Jadi Allah ketika menimpakan bencana, ketika menimpakan musibah, ketika menimpakan bala, itu tidak tidak serta-merta dikirim. Ada penyebabnya. Dan penyebabnya itu karena perbuatan-perbuatan dosa. Jadi kalau suatu daerah, suatu tempat sudah bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka disitulah Allah timpakan azab. Makanya kita disuruh beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, di antara dosa yang paling besar, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam suatu hadis, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah perbuatan syirik kepada Allah. Jadi kebanyakan sebetulnya umat ini ditimpakan bencana, ditimpakan musibah, dengan aneka musibah, itu karena perbuatan syirik sebetulnya. Apalagi di negeri kita, dari ujung sampai ujung, penuh dengan kemusyrikan. Mau yang di gunung, mau yang di pinggir laut, mau yang di pedesaan, mau yang di kota, semuanya mereka rata-rata, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Ya kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat, kecuali orang-orang yang Allah berikan kebaikan kepada mereka, karena mereka memahami, dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama, sehingga mereka menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Nah itu ya, jadi ingat, jadi kebanyakan kaum muslimin pada hari ini, mereka telah jatuh kepada perbuatan syirik, dan juga berdoa kepada selain Allah. Padahal perbuatan syirik inilah yang menjadi penyebab binasanya ya mereka, dan juga binasanya umat-umat terdahulu. Di mana Allah membinasakan mereka, ya karena perbuatan syirik mereka. Ya, karena mereka berdoa kepada wali-wali mereka selain daripada Allah. Aliyadzubillah. Makanya hati-hati dengan perbuatan syirik. Ya, karena perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa besar yang paling besar. Sebagaimana judulnya kita, Mauqiful Ulama Minat Tauhid, sikap para ulama terhadap tauhid, kita bahas. Inna mauqifal ulama minat tauhid wa muharabata syirki al-aqsam. Sesungguhnya sikap para ulama terhadap tauhid dan juga terhadap memerangi perbuatan syirik itu ada beberapa macam. Ya, jadi kita lihat nanti sikap posisi ulama terhadap tauhid ini ada 4 nanti. Ya, ada 4 sikap. Nah, jadi kita lihat nanti di posisi mana, yaitu ulama yang selama ini kita belajar. Kita yang jadikan panutan. Ulama ini ulama yang mana, di posisi mana? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Bisa lihat nanti. Ya, karena para ulama juga berdasarkan kepada ayat-ayat Allah nanti, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, ya mereka telah merangkum beberapa sikap, beberapa posisi ulama, bagaimana sikap mereka kepada tauhid. Bukan kepada bukan kepada akhlak, bukan kepada mengajak ibadah. Ya, kalau itu semua. Bahkan orang-orang ulama-ulama yang buruk pun, ulama-ulama yang su' pun mengajak orang kepada ibadah. Ya, tetapi kita bisa melihat ulama itu baik atau buruk, benar atau salah, bagaimana sikap mereka kepada tauhid. Nah, baik, sekarang sikap yang pertama atau posisi ulama yang pertama. Al-qismul awal. Jadi sekarang jenis yang pertama. Ya, macam yang pertama dari ulama. Fahimu tauhid. Mereka adalah yang memahami tauhid. Wa ahammiyatahu, dan mereka juga paham akan pentingnya tauhid. Wa anwa'ahu, dan mereka juga tahu tentang jenis-jenis
atau macam-macam dari tauhid. Ya. Wa arafu, dan mereka pun tahu, mereka pun mengerti tentang asyirka, perbuatan syirik. Ya. Kemudian wa aksamuhu, dan mereka juga tahu tentang jenis-jenis perbuatan syirik. Wa mudarratihi, dan juga mereka tahu tentang bahaya kemusyrikan. Ya, jadi jenis ulama yang pertama adalah ulama ini tahu tentang apa itu tauhid. Tahu tauhid itu penting sekali. Tahu juga jenis-jenis tauhid. Di samping itu juga ulama ini tahu tentang syirik, tahu tentang bahayanya syirik, tahu juga jenis-jenis kemusyrikan. Nah, kemudian faqamu, lalu mereka berdiri biwajibihim, untuk menunaikan kewajiban mereka. Nah, jadi bukan sekedar tahu tentang syirik dan tauhid, tetapi kemudian mereka tegak ya dengan kewajiban mereka, yaitu apa? Yaitu wabayyanul linnas, yaitu menjelaskan kepada umat manusia, yaitu akan tauhid wasyirka, akan perbuatan tauhid dan syirik. Nah, itu. Jadi mereka menunaikan kewajiban mereka, menjelaskan kepada manusia apa itu tauhid, apa itu syirik. Betapa pentingnya tauhid, betapa berbahayaan syirik. Dijelaskan juga berbagai macam jenis tauhid, seperti yang sudah kita pelajari. Juga dijelaskan tentang berbagai macam jenis kemusyrikan dan bahayanya gimana kemusyrikan, dan ini belum kita pelajari. Kemudian ya, wa hujjatuhum, dan hujah mereka, dalil mereka, argumen mereka ketika menjelaskan kepada umat manusia akan tauhid dan syirik ini adalah Al-Qur'anul Karim, adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi hujah mereka itu bukan asal ngomong, bukan karang-karangan, ya, bukan berdasarkan mimpi atau dongeng-dongeng, bukan, tapi berdasarkan kepada ayat-ayat Allah yang mulia, dan juga wasunnata syahihah, dan juga berdasarkan kepada sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang sahih. Nah itu. Nah ini ulama yang betul memahami ya tentang fikih dakwah. Ulama-ulama yang ngerti apa kewajiban mereka. Ya. Jadi kalau kita ini ingin belajar agama di tempat kita tinggal, maka datangilah ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kaum muslimin di tempat itu tentang akidah, tentang keimanan, tentang tauhid, mengajarkan juga tentang kemusyrikan. Lalu yang disampaikan itu berdasarkan kepada ayat-ayat Allah, juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, dan kemudian dijelaskan ya Al-Quran hadis ini dengan pemahaman para ulama salafus saleh. Siapa? Yaitu para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, imam yang 4, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Nah itu yang kita pelajari itu. Yang kita datangi ustadz-ustadz yang seperti itu. Bukan yang maaf aja, yang kadang-kadang kita ketawa aja, lucu-lucu aja. Ya, kadang-kadang memang masuk. Ya, kalau kita dengar ceramah dari orang-orang atau dai-dai yang lucu, kadang-kadang masuk juga ke kita. Kita juga ngerti. Tetapi apakah ini termasuk yang dianggap penting atau tidak? Ya, karena kadang-kadang orang memiliki pemahaman bahwa kita ini berdakwah kepada umat manusia itu jangan kaku katanya. Harus fleksibel katanya. Ya. Ya, kalau dalam penyampaian silahkan. Tetapi apa yang harus disampaikan pertama kali itu tidak boleh fleksibel. Harus ikuti Nabi. Kalau dia mengaku sebagai pewaris para Nabi, kalau dia mengaku sebagai orang yang mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi, dia harus mengikuti Nabi. Yaitu apa? Sampaikan kepada umat ini akidah tauhid. Sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Sampaikan hadis-hadis Nabi. Nah, kalau masalah fleksibel cara penyampaian, karena yang disampaikan adalah ibu-ibu dengan bahasa ibu-ibu. Kalau yang disampaikan kaum terpelajar, mahasiswa ataupun pelajar, sampaikan dengan bahasanya. Kalau yang disampaikan itu adalah misalnya ya orang-orang yang rendah, misalnya secara pendidikan, ya yang orang tidak mengenal pendidikan, bahasanya juga bahasa yang lugu, sampaikanlah dengan bahasa mereka. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi, kita juga harus bisa menguasai bahasa ya mereka. Itu fleksibel dalam gaya penyampaian. Tapi apa yang disampaikan, ya apa dasarnya dalam penyampaian itu tidak boleh tawar-menawar, harus masalah keimanan terlebih dahulu, berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu tidak bisa ditawar tentang tujuan dan cara. Tapi kalau masalah gaya penyampaian, fleksibel silakan.
Ya, nah ini mudah-mudahan dipahami. Ya. Adapun dalil-dalilnya, ya, dari di dalam Al-Quran tentang jenis ulama yang seperti ini, ya banyak ya. Cuma dibacakan di sini beberapa ayat saja. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam Al-Quran surat Al-Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Artinya syahidallah, Allah bersaksi. Ya, annahu bahwasanya la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Wal malaikah, begitupun para malaikat bersaksi. Begitupun ulul ilmi, begitupun orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, itu ya. Jadi Allah, para malaikat, orang-orang yang punya ilmu, mereka ini bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau Allah jelas. Nah, begitupun para malaikat sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, dia juga menyaksikan atau bersaksi bahwa memang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, tinggal orang-orang yang punya ilmu atau ulama kalau bahasa kita. Ulama juga harus ya mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Makanya Allah mensejajarkan orang-orang yang punya ilmu itu dengan para malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka kepada Allah. Malaikat adalah merupakan makhluk Allah ya yang mereka tunduk kepada perintah-perintah Allah. Mereka tidak pernah membantah Allah sebagaimana dalam beberapa ayat dijelaskan tentang sifat-sifat para malaikat. Nah, harusnya para ulama atau orang-orang yang punya ilmu dalam masalah sifat sama dengan malaikat. Apakah dalam masalah akidahnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah? Ya, kemudian juga dalam ketundukannya, dalam kepatuhannya, dengan ketidakdurhakaannya kepada Allah harus memiliki sifat dan sikap yang sama dengan malaikat. Ya, tapi ya sekarang bisa kita lihat banyak ulama-ulama untuk karena mementingkan harta, ya ngakunya ulama, tapi mereka lebih mendahulukan jabatan, lebih mendahulukan popularitas, mereka mendahulukan kedudukan atau harta, ya kemudian ya mereka banyak menentang Allah, banyak mereka menentang Rasul. Banyak sekarang orang kalau sudah tergoda. Sebagaimana nanti dijelaskan oleh salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas nanti. Ada ya dijelaskan diantaranya zillatul alim, yaitu tergelincirnya orang berilmu nanti. Apa yang menghancurkan Islam? Ya, dari Ziyad bin Haidar, dia ditanya sama Umar bin Khattab, ya, apa yang menyebabkan Islam itu hancur? Apa yang menyebabkan Islam itu runtuh? Ya, kata Ziyad bin Haidar, ya, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, kata Umar, yang menghancurkan Islam itu adalah zillatul alim, tergelincirnya, yaitu orang yang alim. Kemudian jidalul munafik bil kitab. Jadi orang munafik yang suka membantah dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah hukmul a'immatil mudirin. Hukumnya imam-imam yang menyesatkan. Nah, jadi salah satu yang menjadi penyebab Islam ini hancur adalah zallatul alim. Tergelincirnya orang yang berilmu. Jadi artinya kalau menurut ya para sahabat, ya Umar bin Khattab di sini dan juga ada beberapa yang lain nanti ada Ibnu Abbas dan lain-lainnya bahwa ada orang yang berilmu tergelincir itu ada. Dan biasanya yang menyebabkan tergelincir itu karena dunia. Karena dia pengen populer, dia pengen punya pundi-pundi yang banyak, dia ingin punya jabatan sehingga dia terjun ke dunia politik atau apalagi yang lain misalnya, ya maka kemudian dia bisa jadi menyembunyikan nanti ilmu-ilmu yang dia ketahui dan dia akan ngarang-ngarang, ya dia akan mengada-adakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya sebagaimana nanti kita lihatlah, ya sabar ya. Nah itu, jadi sekali lagi di sini bahwa Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, begitupun para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu. Nah mereka, para malaikat dan juga orang-orang yang punya ilmu itu, mereka qa'iman bil qisti, mereka tegak, mereka istiqomah dengan keadilan.
tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi ada kalimat di sini ulul ilmi, orang-orang yang dianugerahkan, orang-orang yang diberikan al ilmi ilmu. Nah, jadi orang yang punya ilmu itu ya dikatakan dia memiliki ilmu kalau dia mempersaksikan, kalau dia bersaksi, kalau dia mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu. Makanya para ulama juga ya sudah memberikan suatu gambaran kepada kita, sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa di antara sifat ulama itu adalah dia memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau andai kata ada seorang mengaku ulama, dia mengaku sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang syekh, tapi dia tidak memahami kalimat la ilaha illallah, dia bukan ulama. Ya. Nah, ini juga sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam Al-Quran surat Fatir. Dalam Al-Quran surat 35, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan hewan-hewan ternak ada juga yang berbeda-beda yaitu warnanya. Ingat ya, orang atau manusia ada berbeda warna, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kuning ya. Begitupun binatang-binatang melata, lihat ular juga berbeda-beda warna coraknya. Begitupun hewan-hewan ternak. Itulah kekuasaan Allah menciptakan makhluk yang beraneka rupa warnanya. Nah, itu tidak kita bahas, ini kita ambil. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ya, hanyalah yang takut kepada Allah. Jadi hanyalah, nggak ada yang lain nih. Ya, jadi kalimat innama yakhsha, innama hanyalah ini, artinya hanya ini, tidak ada yang lain. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hambanya. Hamba Allah itu kan banyak. Ya, miliaran, tak terhitung. Ada orang kafir, ada orang musyrik juga ada orang majusi, penyembah api, ada penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah dewa, ya penyembah patung. Nah, itu semuanya adalah hamba Allah juga. Ya, tetapi yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu hanyalah al-ulama-ulama. Ya. Mengenai ciri-ciri ulama, sebagaimana Al-Quran surat 35, sebagaimana dalam Al-Quran surat Fatir ini, ya ciri-cirinya, sifat-sifatnya, itu adalah takut kepada Allah. Jadi ketika dia hendak berucap, dia pikirkan dulu akibat ucapannya. Kalau menyebabkan Allah murka, dia tidak ngomong. Ya, kalau menyebabkan Allah itu marah, menyebabkan Allah tidak ridho dengan ucapannya, atau dia hendak melakukan sesuatu, tapi dia tahu dengan perbuatannya nanti Allah akan murka kepada dia, maka dia tidak jadi bicara dan dia tidak jadi melakukan suatu perbuatan tersebut. Begitu itu ulama. Tapi kalau perbuatan ucapannya menyebabkan Allah ridho, Allah senang, Allah suka, Allah berikan rahmat nanti kepada dia, Allah berikan keriduannya, Allah masukkan dia ke dalam surga, maka yang namanya ulama itu langsung mengerjakan apa yang menyebabkan Allah ridho. Karena buat dia, yang menyebabkan ya dia itu melakukan ini, mengucapkan ini dan mengucapkan itu, yaitu adalah Allah. Karena dia takutnya hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Tapi sekarang banyak ulama-ulama itu takut kepada manusia lain. Makanya dia tidak berani menyampaikan karena takut. Nanti dia akan begini begitu. Nanti dia akan dimusuhi. Nanti dia akan dibully. Nanti dia nggak akan nggak dipakai lagi untuk ceramah atau dakwah misalnya. Nah itu. Ini karena dia takut kepada orang, sehingga dia takut nanti tidak dakwah lagi, dia nanti takut nggak ngajar lagi, takut kalau dia nggak ngajar nanti pendapatannya juga kurang, pendaringan juga jadi kosong, maka dia kemudian mengikuti maunya orang akhirnya. Nah itu orang kalau bukan ulama begitu. Tapi kalau yang namanya ulama dia istiqomah. Yang ditakutkan itu hanya Allah. Makanya dia berani mengambil resiko. Ya, orang lain marah tidak mengapa, yang penting Allah jangan sampai marah kepada dia. Orang lain tidak ridho tidak mengapa, yang penting Allah ridho kepada dia. Nah, itulah yang dikatakan jenis ulama yang pertama. Ya, dan Allah itu adalah maha gagah lagi maha pengampun. Nah, kemudian wa kata aradaha ulail ulama. Oleh sebab itulah ulama-ulama jenis ini
ya kelompok pertama ini kama ta'arradul anbiya, sebagaimana ditentangnya para nabi, sebagaimana ditolaknya para nabi, ila tihamatin kadibah, kepada tuduhan-tuduhan yang dusta. Ingat ya. Maka ulama-ulama yang begini akan ditolak, akan ditentang, bahkan difitnah, akan disebutkan kepadanya perkataan-perkataan yang tidak benar. Dibilanglah kaum radikal, dikatakanlah kelompok teroris, dikatakanlah sebagai Wahabi, dikatakanlah sebagai pemecah belah umat Islam, gitulah. Ya. Jadi dituduh kepada tuduhan-tuduhan yang kadzibah, yang palsu, yang penuh kebohongan. Tetapi fasobaru, mereka sabar, walam yatarajau, ya, dan mereka tidak mundur ke belakang. Terus mereka maju. Terus mereka berdakwah. Apa kata orang, biarkan saja. Yang penting dia memperbaiki diri dalam cara penyampaiannya, tapi apa yang disampaikan terus berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa syiaruhum, dan syiar mereka adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Muzammil, ya, surat 73 ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajron jamila. Ya, jadi kata Allah ya kepada Nabi Nuh, bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka ucapkan. Nah, kita juga begitu. Karena kita juga menteladani Nabi Nuh, kita juga harus sabar. Apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka gelari, apapun yang mereka katakan tentang kita, bersabarlah. Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah kamu terhadap apapun yang dikatakan oleh mereka. Wahjurhum hajron jamila, dan jauhilah mereka dengan hajron jamila, dengan cara yang baik. Ya, jauhi mereka. Ya, dengan cara-cara yang baik, tidak dengan caci maki, tidak dengan ancaman, ya, tidak dengan dengan fisik misalnya, tidak, tapi dengan cara yang baik. Hindari, jauhi mereka. Jangan lagi dipergauli orang-orang seperti itu. Ya, jangan berteman akrab dengan orang-orang seperti itu. Ya, nah itu. Jadi kita, ya, ketika menyampaikan, ketika kita mendakwahkan, yaitu kalimat tauhid, mengajak orang beribadah hanya kepada Allah saja, lalu kita ajak orang untuk meninggalkan kemusyrikan, itu perkara yang tidak mudah. Ini perkara yang sulit, sebagaimana dahulu para nabi, sebagaimana juga nabi kita Muhammad SAW juga tidak mudah. Jadi jangan dipikir Nabi itu hijrah dari Mekah, hijrah ke Madinah. Bahkan sebelumnya Nabi menyuruh sahabat hijrah, belum ada kaum muslimin di Madinah, atau baru mula Nabi menyuruh pak sahabat untuk dakwah ke Madinah. Nah, tempat yang pertama-tama Nabi perintahkan hijrah adalah ke ke Habsyah, Ethiopia kalau sekarang. Nabi suruh hijrah mereka, para sahabat, ke sana. Karena di Habsyah ini banyak orang Nasrani, di mana ada persamaan antara orang Nasrani dengan ajaran Islam. Makanya di sana diterima oleh Raja Najasyi. Sampai akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika para sahabat tahu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang yang di Habsyah menyusul Nabi untuk ke kota Madinah. Nah, itu. Jadi Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena udara Mekah itu panas, ya, kemudian pindah ke Madinah yang di daerah pedesaan, atau bukan karena Nabi itu katakanlah jual rumahnya di Mekah lalu pindah ke Madinah, bukan. Tapi karena Nabi itu ditentang di kota Mekah. Nabi itu tidak diterima lagi di kota Mekah. Kenapa Nabi itu sampai tidak terima, bahkan sampai diusir? Karena Nabi dakwah. Dakwah apa sih yang menyebabkan Nabi itu diusir? Dakwah mengajak orang menyembah Allah saja. Nabi berdakwah mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Apakah itu Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lainnya. Itu jadi karena dakwah kepada tauhid. Karena ngajak orang beribadah kepada Allah saja. Karena ngajak mereka untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala. Itulah yang menyebabkan Nabi itu hijrah, diusir dari Mekah, kemudian Nabi pindah ke kota Madinah. Itu penyebabnya. Ya, makanya itu Nabi sendiri tidak mengalami kemudahan dalam berdakwah. Apalagi Nabi pernah mengalami dakwah di Thaif, ditimpukin sampai lututnya terluka karena kena lemparan batu misalnya. Dan kita juga tahu bagaimana
Rasulullah berdakwah sampai Nabi juga mengalami beberapa kali peperangan. Bayangkan, kenapa sih dakwah tauhid sampai terjadi peperangan? Bahkan banyak sahabat yang terbunuh, bahkan paman Nabi juga ada yang terbunuh, Hamzah misalnya. Ya, karena memang dakwah tauhid ini tidak mudah. Mungkin kalau misalnya kita dibolehkan milih semua aja benar, orang lebih memilih dakwah kepada tauhid saja. Orang mengajak kepada doa-doa dan zikir saja. Orang ya kalau boleh dan memang dibolehkan dan tidak salah, ya maka kita lebih memilih dakwah ya kepada apa? Kepada yang ringan, yang tidak menjadi penyebab orang itu tidak memusuhi. Itu apa dakwah? Ya dakwah tadi, ngajak orang kepada akhlak yang baik, mengajak orang untuk sholat saja gitu. Tapi karena memang dalam dakwah itu tidak ada pilihan, dalam dakwah itu tidak ada pilihan alternatif, harus dari tauhid dulu, ini yang dilakukan. Tapi karena orang tidak paham fikih dakwah, mereka ngakunya sebagai pewaris para nabi, tapi mereka tidak paham apa yang didakwahi oleh para nabi, lalu mereka membuat-buat sendiri, yaitu dakwah mereka. Sehingga mereka sampai sekarang jalurnya adalah jalur aman. Dipakai di semua stasiun televisi. Ya, makanya juga konten-konten mereka di YouTube ataupun di apalagi lah, di Instagram aman-aman saja, banyak yang nonton sampai ribuan, bahkan sampai ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi kalau kita mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang itu kepada mengesahkan Allah saja, maka akan sedikit view-nya, akan sedikit orang yang menontonnya. Bahkan kita dicap sebagai konten pembawa perpecahan umat Islam katanya. Ya begitulah ya. Tapi ingat kita, kalau bukan kita yang mendakwahkan tauhid, kalau bukan kita yang belajar tauhid, kalau bukan kita yang memahami tauhid, kalau bukan kita yang mengamalkan ajaran tauhid, siapa lagi? Ya, karena Islam itu bisa tegak dengan tauhid. Ya, dulu agama Islam di zaman Nabi bisa tegak juga dengan tauhid. Islam bisa berjaya zaman Nabi juga dengan tauhid. Islam juga nanti akan kembali berjaya dengan munculnya Imam Mahdi nanti, dengan turunnya nanti Nabi Isa, di mana itu tanda-tanda mendekati hari kiamat, juga dengan tauhid. Nanti kalau kita perhatikan, kalau kita baca, ya hadis-hadis Nabi berkenaan dengan nanti, ya di akhir zaman, tanda-tanda kiamat, itu juga banyak menjelaskan masalah tauhid. Makanya tauhid ini adalah perkara yang penting, khususnya untuk anak-anak kita. Ya, makanya saya berharap kepada anak-anakku, anak-anak dari saudara-saudaraku, ya, ponakan-ponakan, baik ponakan saya sendiri, ponakan dari istri, ponakan dari yang ngaji sekarang di sini, anak-anak mereka, ya mudah-mudahanlah belajar tauhid. Ya, yang benar. Karena inilah nanti yang dapat menyelamatkan kita di hari kiamat. Ya, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, tidak ada. Ya, kecuali agama kita yang berdasarkan kepada tauhid. Ya, mudah-mudahan dipahami. Itu ya. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-34. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin." Sungguh-sungguh rasul-rasul sebelum engkau mereka telah didustakan, tetapi mereka sabar atas pendustaan dan gangguan yang diberikan kepada mereka. Ingat dulu rasul-rasul sebelum Nabi kita, apakah itu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan Nabi-Nabi yang lain, mereka juga telah didustakan. Mereka tidak diimani oleh orang-orang kafirnya. Tetapi Nabi-Nabi itu, Rasul-Rasul itu mereka sabar. Sabar terhadap pendustaan dan gangguan umat mereka. Ya, hatta atahum nasruna, sampai datanglah pertolongan kami kepada mereka. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang dapat merubah firman-firman Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh-sungguh telah datang kepadamu berita tentang para rasul. Ingat ya, jadi kita perhatikan bukan hanya umat Nabi Muhammad, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW saja yang didustakan dan yang diganggu. Umat-umat terdahulu begitu pun. Jadi ayat ini diturunkan
adalah untuk memberikan motivasi, untuk memberikan support kepada Rasulullah. Ketika orang-orang kafir Quraisy mendustakan Nabi, ketika orang-orang kafir Quraisy mereka ini mengganggu Nabi, ya ketika Nabi berdakwah, ya sebagai manusia pasti ada perasaan down. Pasti ada perasaan kegagalan dalam dakwah. Kemudian turun ayat yang memberikan motivasi, memberikan support dukungan kepada Nabi bahwa yang didustakan, yang ditentang, yang diganggu itu bukan hanya Nabi saja, tapi nabi-nabi sebelumnya juga sama. Nah, ini juga buat kita, kalau kita berdakwah, kalau kita ingin membantu dakwah ya para ustadz misalnya, lalu ternyata tidak mudah, banyak di antara keluarga kita, banyak di antara lingkungan kita, orang-orang yang kita kenal dari teman-teman kita, mereka tidak sepakat dengan kita. Ingat bahwa nabi kita dan nabi-nabi terdahulu pun mereka didustakan. Mereka juga diganggu, apalagi kita. Ya makanya kalau saya secara pribadi gitu ya, ketika berdakwah tentang masalah tauhid, lalu banyak orang tidak suka, banyak orang ngaji cuma 4 kali, setelah itu nggak pernah ngaji lagi, ya tidak putus harapan. Bukan kita yang salah dalam dakwah, tapi memang orang itu belum diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, atau sudah beberapa tahun ngaji, tapi begitu membicarakan masalah tauhid yang kebetulan menyinggung perasaan masalah tauhid ini, misal berkenaan dengan masalah dukun barangkali, atau berkenaan dengan masalah apalagi yang kemudian dia tidak suka karena barangkali dia masih melakukannya, lalu kemudian dia vakum ngaji, ya kita nggak usah kaget, nggak usah terkejut, memang begitu. Ya, karena tidak mudah mengajak orang kepada tauhid, pasti akan didustakan, pasti kita akan mendapatkan gangguan. Nah itu, ya. Jadi begitulah dakwah tauhid itu, ya di dalam dunia dakwah. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Wa qadiman awsa Luqmanul Hakim wadadahu qailan. Dan dulu Luqmanul Hakim, ya dalam Quran surat Luqman, telah memberikan nasihat kepada putranya. Dulu ya, zaman dulu Nabi Musa sebelumnya itu, ya. Jadi Luqmanul Hakim itu pernah memberikan nasihat. Ya, telah memberikan wasiat kepada anaknya. Qailan, dia mengatakan dalam Quran surat Luqman ayat ke-17, ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai putraku, tegakkanlah sholat. Perintahkan orang berbuat ma'ruf. Larang orang berbuat mungkar. Dan sabarlah engkau. Wasbir. Dan bersabarlah engkau. Ala atas apa-apa asobak yang akan menimpa ke dirimu. Nah, itu. Jadi kita di dalam mengerjakan sholat, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, di antara beramar ma'ruf mengajak orang bertauhid, di antara nahi mungkar adalah mencegah orang dari kemusyrikan. Nah, biasanya itu akan ada efeknya. Akan ada imbasnya kita ini kalau beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita akan dapat gangguan, kita akan dapat pendustaan, kita pasti akan ada reaksi dari orang-orang yang tidak suka dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Makanya kata ayahnya, yaitu Luqmanul Hakim kepada putranya, wasbir ala ma asobak. Bersabarlah engkau terhadap apa-apa musibah yang nanti akan menimpamu. Itu. Jadi pasti akan ada sesuatu bencana, pasti akan ada sesuatu yang menimpa kalau kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini sesungguhnya inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal ini ada termasuk dari perkara-perkara yang diwajibkan. Salat, beramar ma'ruf nahi mungkar, sabar, ini ada termasuk perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita. Ya, jadi ya kita ini sabar sebagaimana para nabi dulu, sabar sebagaimana Rasulullah dahulu, sabar sebagaimana para ulama dulu dalam berdakwah adalah suatu kewajiban. Ya, kenapa harus sabar? Sabar itu kan ada sebabnya. Sabar ketika kita ini misalnya mendapatkan musibah, sakit misalnya, atau ketika rezeki kita berkurang misalnya, atau ketika ada orang memfitnah kita. Nah, jadi segala sesuatu itu harus sabar.
Tapi sabar juga bukan hanya ketika kita mendapatkan keburukan. Sabar juga ketika kita ini melaksanakan perintah. Sholat harus sabar terus sampai kita mati sholat. Puasa terus sampai kita mati puasa. Berdakwah begitu juga terus sampai kita mati dakwah. Karena tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Ya, harus sabar. Ya, jadi dalam melaksanakan perintah Allah Rasul juga harus sabar. Begitupun meninggalkan larangan-larangan juga harus sabar. Ya, karena tidak mudah kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala dan juga yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita melaksanakan perintah, ketika kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, kita juga harus sabar. Dan yang ketiga, kita sabar, yaitu ketika kita berdakwah. Karena tidak semua dakwah itu dapat berjalan mulus. Bayangkan, nabi-nabi saja, hampir semua nabi, bahkan semua nabi mendapatkan gangguan. Makanya ada nabi-nabi yang pengikutnya sangat sedikit. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, ya Rasulullah pernah menceritakan, jadi pernah dinampakkan kepada saya beberapa umat. Uridat alayyal umam. Jadi pernah dinampakkan kepada saya beberapa umat. Nabi melihat seperti kita nonton bioskop lah, kelihatan itu beberapa umat. Faro'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhaid. Aku lihat ada seorang nabi bersama beberapa orang pengikut. Ruhaid itu sekitar 10 orang. Ya, kemudian wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu ya al-khams. Ada juga nabi ya dengan beberapa orang pengikut. Ya, ada 5 orang pengikut. Ada lagi dalam riwayat yang lain wa ma'ahu arba. Ada seorang nabi bersama 4 orang pengikut. Wa ra'aitu nabiyya wa ma'ahu rajul awi rajulan. Aku lihat juga ada seorang nabi bersama 1 orang atau 2 orang pengikut. Dan juga wa ra'aitu nabiyya laisa alaihim ahadun. Dan juga aku lihat ada seorang nabi, tidak ada seseorang pun yang mengikuti. Jadi dia sendirian. Nah, apakah nabi ini tidak punya umat? Sampai umatnya cuma sekitar 10? Bukan berarti yang lebih banyak, nggak ada yang sampai ya seperti nabi seperti Nabi Musa, Nabi Isa, itu banyak umatnya. Tapi ada nabi, kan nabi banyak tuh. Ada nabi-nabi yang punya pengikut yang sekitar 10 orang. Apa sekarang jumlah umatnya itu cuma 10? Enggak, banyak, tapi yang mengikuti itu cuma sekitar 10. Ada yang cuma 5 di umat lain, ada yang 4 nabi itu pengikutnya. Ada bahkan nabi yang punya pengikut 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki seorang pun, dia sendirian. Nah, pertanyaan, apakah nabi ini memang ya umatnya itu tidak ada? Ya ada. Cuma yang menerima seruannya, yang menerima dakwahnya itu, ya itu tadi. Karena masalah apa? Ya karena masalah hidayah. Apa sih sampai nabi-nabi itu nggak punya pengikut? Atau pengikutnya cuma sedikit? Karena nabi itu ketika berdakwah, menyampaikan apa yang Allah mau, bukan berdakwah itu kepada apa yang dimauin oleh orang. Ingat ya, jadi nabi-nabi itu berdakwah, ya mereka menyampaikan dakwah apa-apa yang Allah kehendaki. Allah maunya ini, itu yang disampaikan oleh mereka. Bukan berdakwah itu, ya mendakwahi apa-apa yang orang mau. Jadi kalau itu mengikuti maunya orang. Ya, makanya kenapa Nabi nggak punya pengikut? Karena mereka menyampaikan apa yang Allah kehendaki. Karena itulah banyak orang tidak mau mengikuti. Ya, makanya janganlah kita berdakwah orang maunya A, kita ikut A, membolehkan. Kita hanya jadi corong. Kita hanya jadi speaker. Ya, sekelompok orang atau orang tertentu. Kalau orang-orang maunya A, kita sampaikan, oh nggak apa-apa, silahkan. Ya, apa gunanya kita sebagai orang berilmu kalau begitu? Ya, kalau hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, apalagi kepentingan kita sendiri, nggak boleh. Sampaikanlah kepentingan Allah, sampaikanlah kepentingan Rasulullah SAW, walaupun tidak ada yang mengikutinya. Jadi apakah nabi-nabi yang tidak punya pengikut atau nabi-nabi yang pengikutnya sedikit ini dikatakan bahwa mereka gagal dalam berdakwah? Tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan gagal, berarti dia tidak paham dakwah. Ya, jadi nabi-nabi ini tidak gagal dalam berdakwah, tapi mereka sukses. Kenapa? Karena mereka menyampaikan apa yang Allah mau, bukan apa yang orang mau. Jadi sukses mereka itu di sisi Allah, walaupun tidak punya pengikut. Makanya kalau kita ikut kajian di sini,
Kalau kita ikut kajian kemana-mana, jangan lihat jumlahnya. Wah, di sana masjidnya penuh, pengikutnya banyak. Setiap kali ustadz yang menyampaikan kajian penuh. Jangan dari jumlah orangnya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Kalau yang disampaikan itu tujuannya adalah beribadah kepada Allah, kalau yang disampaikannya itu mengajak untuk mentauhidkan Allah, kemudian argumennya, caranya yang disampaikan itu adalah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka itulah dai yang benar. Itu adalah dakwah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau banyak atau sedikit, selama itu tujuan dan caranya benar, dia benar. Tapi kalau yang disampaikan itu dalam dakwah, mengajak orang kepada kelompok, mengajak orang masuk kepada mazhab, mengajak orang untuk memuliakan gurunya atau memuliakan dirinya, tetapi yang disampaikan ya tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, hanya kepada cerita-cerita, hanya kepada dongengan-dongengan, hanya kepada pengalaman-pengalaman pribadinya saja, ya, atau ngalor ngidur ceritanya nggak jelas dalilnya, maka walaupun pengikutnya besar, pengikutnya banyak, maka dakwahnya tidak benar. Nah, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada jenis ya ulama yang ketiga dan keempat nanti kita akan lihat. Sekali lagi ulang, jenis ulama yang pertama inilah yang harusnya kita miliki. Jadi kalau kita ini ya belajar ngaji atau kita menghadiri kajian-kajian, baik itu secara online atau offline, atau kalau kita ini mendengarkan kajian-kajian lewat YouTube misalnya, atau kita membaca tulisan-tulisan ustadz-ustadz, usahakanlah guru-guru yang kita ambil ilmunya ini, ia adalah guru-guru yang memahami tauhid. Ya, kemudian juga tahu betapa pentingnya tauhid. Juga dia mengerti tentang jenis-jenis tauhid, tapi juga dia memahami apa itu syirik, apa itu bahayanya kemusyrikan, apa itu jenis-jenis kemusyrikan. Ya, dan semua apa yang dijelaskan itu selalu bersandarkan kepada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kalau kita tahu ada ustadz yang seperti itu, maka kunjungilah, datangilah, dan bermulazamahlah terus dengan orang tersebut, karena insya Allah apa yang disampaikan, ya apa yang diceritakan, apa yang diajarkan kepada kita, itu adalah yaitu kebenaran yang hakiki. Karena berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun barangkali ya orangnya ya masih muda, ya dia juga nggak pakai sorban, hanya pakai peci biasa, nggak ada tampang-tampang Arabnya sama sekali, ya karena bahasanya juga bahasa Sunda misalnya, atau ya kalau Jawa Medok misalnya, atau kadang-kadang bahasanya pakai bahasa Betawi misalnya, ya atau apalagi ya. Jadi, kalau cari masalah gaya penyampaian nggak masalah, tapi yang penting adalah tujuan dalam dakwah dan cara dalam penyampaian dakwah ini yang harus kita perhatikan. Dan sekarang bertebaran, banyak ustadz-ustadz sekarang insya Allah yang istiqomah, banyak sekarang ustadz-ustadz yang nyunah, ya istilah nyunah itu adalah karena berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka dikatakan ustadz nyunah sekarang namanya. Nah, ikutilah mereka-mereka. Jadi kalau kita ngaji secara offline, tatap muka, datang ke masjid-masjid misalnya, maka ikuti. Jadi jangan ustadz-ustadz yang nggak jelas, karena kita, maaf, ya bisa kena subhat dari ustadz-ustadz tersebut. Ya, karena subhat itu penting sekali, harus kita perhatikan. Karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Kata Nabi dari Abu Harza al-Aslami, Nabi pernah mengatakan, ya, inna ma'akhsa alaikum, ya, yang aku khawatirkan kepada kalian, inna ma'akhsa alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian, yaitu asahawatil goyi min butunikum wa furujikum. Jadi yang aku khawatirkan kepada kalian, seperti kemarin juga jelaskan, yang aku cemaskan kepada kalian, ya, yaitu hawa-hawa nafsu yang sesat dari perut-perut dan juga kemaluan-kemaluan kalian. Jadi yang dapat menggelincirkan kita adalah syahwat. Nabi mengkhawatirkan kepada kita kalau kita terjatuh ke dalam syahwat. Ya, terutama syahwat perut, ya, makan terus. Atau farji kemaluan, kita melakukan perbuatan ya kepada orang yang tidak halal dengan kita. Melakukan perzinahan,
atau melakukan homoseksual antara hubungan sesama jenis misalnya, itu syahwat. Ya. Nah, itu Nabi cemaskan, Nabi khawatirkan. Tapi sayang kita, umatnya yang dicemaskan, umat yang dikhawatirkan, kita kadang-kadang tidak peduli. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, hujibatul jannah bil makarih wa hujibatin nar bisyahawat. Jadi yang namanya surga itu, dia itu ditutupi. Surga itu dikelilingi. Surga itu dipagari oleh al-makarih, oleh hal-hal yang tidak disukai. Puasa, sholat, berjihad, bersedekah, bakti dengan orang tua, itu semua perintah kebanyakan tidak disukai oleh manusia. Dan tetapi ingat, pintu-pintu surga itu ditutup ya oleh namanya perkara-perkara yang tidak disukai. Makanya kalau kita tidak suka dengan sesuatu, tapi jelas itu diperintahkan Allah Rasul, datangi. Insya Allah kita bisa membuka pintu surga kalau pagar yang mengelilingi ya surga itu dapat kita lewati. Ya, kita tidak suka dengan suatu amalan berdasarkan kepada hawa nafsu kita, tapi itu dapat membuka pagarnya. Lakukan sehingga kita ketika melewati ya pagar tersebut kita nanti bisa membuka pintu surga. Nah, kebalikannya, wa hujibatun nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu dipagari. Dia itu dikelilingi. Ya, dia itu ditutupi ya bisyahawat dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Tidur ketika azan, melakukan hubungan lawan jenis yang tidak halal, makan makanan yang haram, ya sesuatu ya apalah yang tidak yang disukai oleh orang, apakah dia merokok, apalagi sampai kepada obat-obatan, minuman-minuman terlarang atau apa perbuatan-perbuatan, itu semuanya adalah syahwat. Makanya orang banyak mendatangi syahwat itu. Banyak orang jatuh kepada syahwat, banyak orang bergerak untuk ya melewati syahwat. Tetapi nanti begitu dia melakukan apa yang disukainya itu, tiba-tiba dia akan melewati dan lihat pintu neraka. Maka dengan itulah dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi orang kebanyakan masuk dalam neraka itu karena pengaruh syahwat. Ya, jadi orang kebanyakan masuk ke dalam neraka itu karena memuaskan syahwatnya. Syahwat tidurnya, syahwat dengan lawan jenisnya, syahwat dengan perutnya, makan mulu, ya minum minuman keras, apalah. Ya pokoknya yang dapat menyenangkan tenggorokan perutnya, itulah yang dilakukan. Nah, ketika dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka nanti dia akan digiring, dimasukkan ke dalam neraka, aliyadzubillah. Itu pertama syahwat. Jadi salah satu penyebab orang dimasukkan ke dalam neraka karena syahwat. Kemudian juga yang lebih khawatirkan adalah yaitu mudillatil fitan, yaitu fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ya, nah para ulama mengatakan apa itu mudillatil fitan? Yaitu adalah syubhat. Kalau kita belajar dengan ustadz-ustadz yang dia bukan ahlinya, bukan bidangnya, atau dikatakan oleh Nabi sebagai ruwaibidoh, orang berbicara tapi bukan kapasitasnya dia berbicara, ya, dia nggak ngerti Quran, dia nggak ngerti hadis, makanya dia mengatakan kita itu kalau motong ayam ya nggak perlu baca bismillah. Kalau motong hewan kan kasihan hewannya sakit. Itu logika tuh orang tuh begitu, logika orang itu kayak gitu tuh. Ya. Dia kan sakit hewan tuh kalau dipotong, makanya kasihan. Makanya kita kalau motong jangan baca bismillah. Cukup kita bilang maaf ya ayam, maaf ya kambing, maaf ya sapi. Terima kasih sudah menjadi lauk saya nanti, lalu potong. Bayangkan kalau andai kata ucapannya ini dipahami oleh kaum muslimin, lalu mereka terpengaruh, maka berapa banyak hewan-hewan dipotong menjadi bangkai coba. Karena tidak halal, tidak membaca bismillah. Tapi ada orang kayak gitu. Ya. Begitu juga dia mengatakan dalam ceramahnya yang lain. Katanya Nabi itu nggak punya akal gitu katanya. Bayangkan Nabi dibilang blow on, Nabi nggak pakai akal. Ngomong katanya rumah-rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat hanya gara-gara patung katanya. Ya. Kalau begitu sekarang saya mau nyimpan patung-patung di rumah saya supaya para malaikat, ya malaikat maut, ya malaikat pencabut nyawa nggak masuk rumah saya, biar nanti umur saya makin panjang.
Itu orang kalau pakai akal, kalau pakai logika omong tuh begitu. Bahkan dia mencela Nabi. Ya. Nah, ini adalah yang namanya ucapan-ucapan seperti ini adalah subhat namanya. Nah, kalau kita belajar kepada ustadz-ustadz yang begini, lalu kita tidak punya fondasi yang baik dalam agama, kita tidak punya filter yang baik dalam agama, kita akan mudah terpengaruh. Ya, kita akan membenarkan dia. Apalagi kalau dia pandai berbicara. Ya, nah itu hati-hati, makanya kita jangan setiap yang namanya ustadz, karena ustadz itu ada yang namakan dia sendiri atau digelari oleh para pengikutnya, lalu jadilah dia seorang ustadz. Padahal dia membaca Al-Quran saja tidak bisa. Atau dia baca Al-Quran, terjemahnya pun seenaknya, dan begitu seterusnya. Apalagi ustadz-ustadz yang mengatakan, ya atau yang bercerita, sebagaimana sebagian sudah saya katakan, ya bahwa dia itu setiap hari Jumat, sholat Jumatnya itu di Mekah. Saya ini sholat Jumatnya di Madinah setiap hari Jumat. Karena berkeyakinan dia ada pintu Doraemon yang bisa dia masuk lewat situ, nanti tembus-tembus ke Masjid Nabawi, tembus-tembus ke Masjidil Haram. Dan banyak orang percaya dengan dongengan-dongengan ini. Ya lihat, maaf ya para Habib, bisa kita lihat cerita-cerita yang aneh-aneh. Ya, cerita-cerita yang seenaknya dia cerita. Ya, bahkan ada Habib yang bisa terbang katanya, seperti Superman. Nah, hampir mirip dengan ceritanya orang-orang Syiah. Dia mengatakan dalam bahasa Irannya, tapi ada terjemahan di situ dan diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi Spiderman itu adalah agamanya katanya Syiah katanya. Gitu. Bayangkan Spiderman. Jadi Spiderman ini diangkat dari cerita orang-orang orang-orang Syiah katanya. Maka Spiderman itu adalah agamanya katanya Syiah katanya. Ya, bayangkan. Jadi kenapa? Karena memiliki yaitu karomah-karomah. Memiliki keistimewaan bisa melayang dari satu gedung ke gedung yang lain. Dan kemudian orang-orang sufi di kita juga nggak mau kalah. Mereka juga ngarang-ngarang cerita bisa terbang. Ya, bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Bayangkan, bisa berjalan di atas air, bisa sholat di atas pelepah korma misalnya, dan banyak lagi cerita-cerita aneh, dongeng-dongeng aneh. Dan buat kita yang selama ini berpegang kepada Al-Quran Sunnah, maka ukurlah, ya maka kita hendaklah mengukur semua cerita itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada di dalam ayat Quran, maka kita imani, kalau nggak ada kita tolak, begitu. Makanya kalau kita tidak punya akidah yang baik, kalau kita tidak punya pemahaman agama yang baik, kita ini bisa terkena syubhat. Ya, kita bisa terkena pemahaman-pemahaman yang abu-abu dalam masalah agama. Kita bisa tersesat ya dari agama kita ya hanya gara-gara cerita-cerita, dongengan-dongengan ya atau ceramah-ceramah yang enggak jelas dalilnya. Ya, jadi syubhat ini berbahaya sama seperti bahayanya hawa nafsu. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab selanjutnya insya Allah. Itu ya, pembukaan mengenai syubhat. Nanti akan dijelaskan dalam kajian selanjutnya tentang bahaya syubhat. Dan ini banyak dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang mereka tidak memahami tauhid dan ustadz yang tidak memahami Al-Quran Sunnah. Karena mereka tidak bisa hafal Quran, tidak bisa hadis-hadis Nabi, maka yang ada cuma cerita-cerita doang. Ya, lihat Habib sekarang banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal. Dan mereka itu seenaknya bilang, barang siapa yang tidak percaya dengan cerita para Habib, berarti dia sudah kafir, keluar dari agama Muhammad, berarti dia tidak cinta kepada Nabi, dan dia adalah orang ahli neraka. Bayangkan aja, doktrinnya begitu. Seenak udalnya dia ngomong. Kalau ditanya dalilnya mana, nggak pernah bisa dia nunjukkan. Tapi itu yang sedang beredar. Di negeri kita itu seperti itu. Kita ini gampang sekali mengagungkan, memuliakan orang hanya dari segi nasab. Nabi hanya mengatakan kepada Fatimah binti Muhammad putrinya, wahai Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binta Muhammad, salini, ya mintalah kepada saya masyiti apa saja yang kamu kehendaki. Jadi minta masalah dunia aku akan usahakan untuk penuhi. Tetapi aku tidak dapat wala ugni angki syai'an minallah. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dari azab Allah sedikit pun. Ingat, Nabi kalau seandainya Fatimah, ya tapi ini kan seandainya Fatimah
dia tidak patuh, tidak taat kepada Allah Rasul, dia durhaka kepada Allah Rasul, Nabi tidak bisa menolong Fatimah sedikit. Bayangkan, anaknya langsung. Fatimah ini adalah anak yang paling dicintai. Tapi kalau seandainya Allah murka kepada Fatimah gara-gara satu perbuatan, Nabi tidak bisa menolong. Nah, ini orang sekarang ngaku-ngaku keturunan Nabi, sudah berapa nenek moyangnya, ya dengan PD-nya dia mengatakan bahwa dia akan dapat syafaat dari Nabi. Dia pasti akan bersama Nabi. Padahal amalnya menyelisihi perbuatan, yaitu leluhurnya. Itu juga kalau benar nasabnya ke Nabi. Hanya gara-gara hidung mancung, hanya gara-gara tampang Arab, kemana-mana pakai sorban, lalu seenaknya mengatakan, saya adalah dzurriyyah Nabi, saya adalah keturunan Nabi. Bayangkan. Ya, seenaknya dia ngaku keturunan Nabi, tetapi ucapannya, perbuatannya banyak menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada di kategori nanti, yaitu ulama-ulama jenis yang kedua, ketiga, atau keempat nanti kita lihat. Ya, bagaimana penjelasan selanjutnya insya Allah. Baik, itu aja barangkali yang bisa sama-sama kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjut ya pada ahad depan. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kelapangan untuk terus ikut kajian. Ya, dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan untuk memahami, diberikan kebaikan oleh Allah dengan diberikan kemudahan kita untuk memahami agama Allah. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Cukup dulu, sudah jam 3 lewat. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم